Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Nurlaila MAG, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan PAID semester 5, yang semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu, memberikan rezeki sehat walafiat, dan juga umur panjang dalam ketaatan. Amin amin ya robbal alamin. Langsung saja, kami dari kelompok 9 insya Allah akan membahas tentang pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yang mana di kelompok kami itu ada 4 anggota. Yang pertama yaitu ada Ferry Septiana, lalu ada saya sendiri Zahratul Munawaroh, dan juga Helwa Emanial Hayati, dan yang terakhir ada Hani Haniah, yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Mungkin sampai sini penjelasan tentang pengertian sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya insya Allah akan dijelaskan oleh saudara Ferry Septiana. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Zahratul Munawaroh. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Sebelum masuk ke pembahasan tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dan juga metode pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari sejarah kebudayaan Islam tersebut, apa sih maksudnya. Nah, di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah kebudayaan Islam sendiri. Nah, kata sejarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri itu memiliki arti kejadian, peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, menurut Abdurrahman juga, sejarah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti syajaroh, yang artinya itu pohon, atau dalam bahasa Inggris juga biasa disebut dengan history, yang mana arti dari sejarah di sini adalah sebuah ilmu yang berusaha menemukan, mengungkapkan, serta memahami nilai dan makna budaya yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa masa lampau. Nah, kebudayaan dalam bahasa Arab itu disebut sakofah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya itu biasa disebut culture. Sedangkan peradaban Islam itu adalah terjemah dari kata bahasa Arab Al-Hadoroh Al-Islamnya. Nah, kata bahasa Arab ini tuh sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti kebudayaan Islam. Nah, tetapi dalam perkembangan ilmu antropologi, kedua istilah tersebut itu sekarang dibedakan. Nah, kebudayaan itu memiliki arti bentuk ungkapan tentang semangat dalam suatu masyarakat, sedangkan manifestasi kemajuan mekanis dan teknologis lebih berkaitan dengan peradaban. Kalau kebudayaan itu lebih banyak direfleksikan dalam bentuk seni, sastra, agama, dan moral, sedangkan peradaban terefleksi dalam politik, ekonomi, dan teknologi. Jadi, dari penjelasan yang tadi itu bisa kita simpulkan bahwa sejarah kebudayaan Islam itu kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, bismillah, segala sesuatu itu pasti ada tujuannya, dan belajar SKI juga sejarah kebudayaan Islam itu ada tujuannya. Ya, tidak lain tujuan daripada kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu untuk mengambil iktibar pelajaran dari
peristiwa-peristiwa, kisah-kisah yang telah lalu. Kita ambil pelajarannya. Untuk mengambil pelajaran dari perjalanan sejarah umat-umat terdahulu, baik umat yang patuh kepada Allah, orang yang beriman dan Rasulnya, maupun yang membangkang atau orang kafir. Kita ambil pelajarannya, kemudian dijadikan pegangan dan teladan untuk kehidupan, bagi yang bagi yang baik, bagi pegangan kita sekarang dan masa yang akan datang, dalam rangka menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi di sini ada beberapa tujuan-tujuan dari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, di sini ada 8 ya. Bismillah, saya akan sebutkan. Di sini 1, membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran, nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam itu sendiri. Nah, kalau tidak kita kembangkan, kalau kita tidak lestarikan, lalu mau siapa lagi yang ingin mengembangkan nilai-nilai daripada sejarah Islam itu sendiri? Mari kita kembangkan. Yang kedua, membangun kesadaran dari peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat, yang merupakan suatu proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Ini kita belajar waktu. Dari waktu-waktu pasti ada perubahan. Nah, kita akan mempelajari daripada sejarah ini. Ketiga, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Nah, kita akan menganalisis tentang sejarah Islam seperti apa untuk menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban Islam di masa lampau. Kita ketahui begitu banyak sejarah Islam emas seperti Turki Utsmani, ya, wilayah begitu luas dulu. Terus ada lagi penaklukan ya oleh Muhammad Al-Fatih, itu gemilau emas, bahkan Islam hampir menguasai seluruh dunia. Maka kita akan mengapresiasinya. Oh, masya Allah. Bahkan zaman Nabi Muhammad, beliau mengislamkan dari Madinah, Makkah dan seluruh dan penjuru bersama sahabatnya. Kita akan mengapresiasi. Yang kelima, mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran. Meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi dan mengaitkan dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek dan seni untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Yang keenam, untuk mengetahui lintas peristiwa waktu kejadian berhubungan dengan budaya Islam. Yang ketujuh, itu mengetahui tempat-tempat bersejarah dan para tokoh yang berjasa dalam Islam. Kita mengetahui di mana Mekah, kita mengetahui di mana Palestina, kita mengetahui dengan membaca sejarah. Dan kita juga kita mengetahui Salahuddin Al-Ayyubi, kita mengetahui Muhammad Al-Fatih, kita mengetahui Umar bin Khattab dan sebagainya melalui membaca sejarah Nabi, sejarah kebudayaan Islam tersebut. Kita mengetahui Nabi Muhammad kita sendiri yang kita cintai. Untuk yang terakhir, yang ke-8 itu apa? Tujuannya untuk memahami bentuk peninggalan sejarah dalam kebudayaan Islam dari satu periode ke periode lainnya. Begitu tentang tujuan kebudayaan Islam. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke poin ketiga dari kelompok 9. Di sini saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dalam sejarah kebudayaan Islam. Nah, kita tahu sendiri ya, persoalan yang ada di materi ini tuh seperti sejarah kebudayaan Islam ini cenderung sangat membosankan. Apanya yang membosankan? Jadi ibarat kayak tata cara pengajaran ataupun proses pembelajaran gitu ya, metode atau strategi itu memang kurang diminati sama siswa-siswa atau peserta didik.
Soalnya kita ketahui ya, memang sejarah kebudayaan Islam ini cenderung banyak bercerita gitu ya, ibarat bercerita. Jadi memang anak-anak juga cepat bosan ataupun merasa kurang tertarik akan materi tersebut. Jadi adanya makalah ini atau pemateri ini untuk memaparkan cara, metode atau cara untuk memperbaiki dalam proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini untuk kedepannya, khususnya kita sebagai calon guru pendidik agama Islam. Nah, kebetulan di sini ada beberapa macam metode dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, yang pertama ini adalah metode kooperatif. Nah, ada berbagai macam metode kooperatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Di antaranya adalah metode kooperatif tipe Reading Rolling Text atau RRT. Terus ada tipe Team Games Tournament atau TGT. Lalu ada tipe Student Teams Achievement Division atau STAD. Lalu ada Jigsaw, metode Jigsaw gitu ya. Terus TGT dan STAD ini atau tipe Team Games Tournament atau tipe Student Team Achievement Division ini memang memiliki kemiripan. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah TGT atau Team Games Tournament. Nah, Team Game Tournament ini menggunakan game-game akademik, sedangkan STAD ini atau Term Achievement Division ini menggunakan kuis-kuis individual pada akhir pelajaran. Nah, metode kooperatif ini dari berbagai metode kooperatif ini di atas, maka selalu penulis mengaplikasikan metode RRT atau metode tipe Reading Rolling Text untuk melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini. Nah, TRT atau TRT ini merupakan salah satu metode pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok-kelompok kecil ya, maksud saya, dalam kelas yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa, baik yang berprestasi ataupun jenis kelamin, terus ras ataupun etnis gitu ya, dijadiin satu gitu, minimal 4 atau 5 orang gitu ya. Dalam RRT ini digunakan rolling akademik, menggunakan siswa berkompetensi sebagai wakil dari timnya melawan anggota tim lain yang mencapai hasil atau prestasi serupa pada waktu lalu. Nah, pada prinsipnya pembelajaran metode kooperatif tipe RR baik untuk dilaksanakan, tidak menutup kemungkinan dalam penerapan metode RRT pada pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, perlu kita ketahui di dalam metode kooperatif ini ada beberapa kelebihan-kelebihannya ya. Yang pertama ini, dengan pembelajaran kooperatif kemungkinan adanya komunikasi di antara anggota kelompok. Lalu yang kedua ini ada siswa dapat lebih mudah untuk melihat kesulitan siswa yang lain dan kadang-kadang dapat menerapkan lebih jelas daripada yang dilakukan oleh guru. Lalu yang ketiga, siswa dapat bekerja lebih daripada bekerja sendiri. Lalu selanjutnya, siswa bisa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses pembelajaran.
Lalu yang terakhir, menumbuhkan persahabatan dan saling menghargai. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya Hani Hania akan melanjutkan menjelaskan mengenai metode sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya yaitu mengenai metode sosiodrama. Menurut Jamaroh, metode sosiodrama ini ialah cara mengajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memainkan peran tertentu. Dalam metode ini, peserta didik dibina agar terampil dalam mengekspresikan sesuatu. Dalam metode ini ada kelebihan maupun kekurangannya. Dari kelebihannya itu sendiri ialah yang pertama, peserta didik itu terlatih untuk berinisiatif dan lebih berkreatif lagi. Yang kedua itu adanya kerjasama antar pemain yang dapat ditumbuhkan secara baik. Dan yang ketiga yaitu bahasa lisan yang digunakan oleh peserta didik ini dapat dibina agar mudah dipahami oleh orang lain. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, terkadang sebagian dari peserta didik itu yang tidak ikut berperan itu terlihat tidak aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, meskipun tidak ikut berperan atau tidak kebagian berperan, setidaknya ada di bagian make up ataupun di bagian dekor ataupun di bagian peralatan, sehingga dari masing-masing peserta didik itu memiliki tanggung jawab. Nah, yang kedua itu yaitu banyaknya memakan waktu, baik dari persiapan maupun pas pelaksanaannya. Itu sudah tentu. Oleh karena itu, dari jauh-jauh hari bagi yang ingin pentas itu harus dipersiapkan secara matang. Yang ketiga yaitu kelas lain biasanya itu terganggu oleh tepuk tangan maupun oleh suara teriakan para penonton. Yang selanjutnya yaitu metode peta konsep, di mana metode peta konsep ini dikembangkan oleh Tony Buzan pada tahun 1970-an. Metode ini merupakan teknik mencatat informasi yang disesuaikan dengan cara otak memproses informasi. Untuk membuat peta konsep itu sendiri, siswa dilatih untuk mengidentifikasi ide-ide kunci yang berhubungan dengan suatu topik dan menyusun ide-ide tersebut dalam suatu pola yang logis. Terkadang peta konsep ini merupakan diagram hierarki. Terkadang juga peta konsep ini memfokuskan kepada sebab dan akibat. Adapun ciri-ciri dari peta konsep itu sendiri ialah yang pertama, peta konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep suatu bidang studi, baik itu bidang biologi, fisika, kimia, maupun matematika dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu suatu peta konsep ini merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang studi atau suatu bagian dari bidang studi. Yang ketiga itu mengenai cara menyatakan hubungan antara konsep-konsep, dan yang terakhir yaitu hierarki.